Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena pada pagi hari ini kami berkumpul kembali untuk mendengarkan suara Tuhan, firman-Mu. Kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan Tuhan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang mendengarkan ibadah melalui live streaming ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan menyertai, memimpin mereka semua dengan kuasa Roh Kudus. Dalam situasi keberadaan kami saat ini, kami berada di tempat yang berbeda, tetapi kasih dan tangan Tuhan yang kuat, itulah yang membuat kami terus bersemangat, terus setia, dan terus melayani Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati jemaat-Mu, dan berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi, kendati pun dalam ibadah live streaming. Tetapi saya percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkan di dalam surat atau Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itu ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada hari ini, marilah dan sarapanlah. Saudara, makan di tempat yang dirindukan adalah sesuatu hal yang didambakan. Sarapan yang paling enak katanya menentukan selera akan kenikmatan kebahagiaan hidup. Pernahkah berpikir atau terpikirkan makan dan sarapan sehidangan dengan Yesus? Saudara yang kasihi Tuhan Yesus, Alkitab kita sangat jujur berkata tentang Tuhan yang sangat peduli
dengan keberadaan kita sampai sedetil pun Tuhan perhatikan. Tema perenungan kita adalah marilah dan sarapanlah. Saudara, penampakan Yesus pasca kebangkitannya bergeser dari Yerusalem ke Danau Galilea. Istilah lain untuk Danau Tiberias. Danau Tiberias adalah ibu kota pemerintahan Romawi di Galilea. Batang air dikenal juga sebagai Laut Galilea atau Danau Genesaret, dan dalam Perjanjian Lama sebagai Danau Kineret. Ini riwayat sedikit terkait dengan tempat di mana Yesus berdiri di pantai, bertemu dengan sekelompok murid. Dan dikatakan inilah ketiga kalinya dia menampakkan diri kepada sekumpulan para murid. Dan pada pagi hari ini kita merenungkan bagian teks dia menampakkan diri kepada 7 orang. Kepada 7 orang muridnya. Ada Simon Petrus, ada Thomas yang disebut dengan Didimos, ada Nathanael dari Kana yang di Galilea, ada anak-anak Zebedeus yaitu Yakobus dan Yohanes, dan ada 2 murid yang lain. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita bertanya di dalam hidup kita, kenapa kita tidak bisa menikmati hidup di saat kita di dalam atau di situasi yang kelam? Mari kita pelajari bagian firman Tuhan pagi hari ini. Apa tantangan yang dihadapi oleh para murid ketika melihat kenyataan bahwa Yesus yang mati dan sekarang digambar-gemborkan dia bangkit. Dan belumlah waktunya mereka untuk melaksanakan tugas panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Apa tantangan yang dihadapi? Penantian masa dan waktu itu juga membuat para murid bertanya-tanya, apakah benarkah ini? Ini menurut hemat saya melihat teks ini, Bapak. Apa tantangan yang dihadapi para murid? Yang pertama adalah melihat kembali keadaan ke belakang atau kembali kepada profesi yang semula. Kalau kita melihat di ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ya. Ada beberapa anggapan mengenai frasa ini. Ini merupakan pernyataan perjalanan santai untuk mengisi waktu sampai waktu yang telah ditentukan untuk bertemu Yesus. Maka mereka mengisi waktu yang kosong itu. Selain itu ada yang mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mencari uang. Ya, sudah waktunya untuk bergerak. Sudah dari bulan Maret kita tidak bisa bekerja. Ya, karena social distancing ditambah dengan pembatasan gerak yang begitu jauh atau lama, itu membuat kita harus mencari uang. Waktu yang ditunggu. Penafsiran yang lain, ada dorongan kembali ke pekerjaan sebagai pelayan, yaitu nelayan. Ya, awalnya profesi Petrus adalah nelayan, mengatakan aku pergi menangkap ikan. Budaya kita sekarang itu pergi memancing. Pergi isi waktu luang sendirian di tepi kolam narik ikan sambil merenung nasib. Bapak Ibu yang terkasih, kata mereka yang lain atau rekan-rekan murid yang lain berkata, kami pergi juga dengan engkau. Mengapa sampai timbul pernyataan seperti ini? Bisa jadi tidak ada sarapan. Tema kita, saudara, marilah sarapan. Marilah dan sarapanlah. Mari kita sarapan. Dan sekarang kita sedang sarapan pagi dengan firman Tuhan. Kami pergi juga dengan engkau. Waktu masih lama. Ayo kita isi waktu. Supaya ada aktivitas, ada gerak kita. Supaya peredaran darah ini tidak kaku di tubuh. Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka tidak menangkap apa-apa. Tindakan yang dilakukan ini merupakan solusi yang terbaik menurut para murid.
bahwa tidak ada lagi yang perlu dilakukan dan untuk mengisi waktu adalah selain kembali kepada profesi yang lama, yaitu sebagai nelayan. Itulah yang paling mudah, dan ini merupakan sebuah kemungkinan yang dilakukan oleh para murid, para pengikut setelah pemimpinnya sudah tiada. Petrus yang tadinya seorang nelayan kembali kepada kehidupan namanya sebagai seorang penangkap ikan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ini merupakan tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah tidak menyadari kehadiran Yesus yang adalah Tuhan. Coba kita melihat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Saudara, Yesus menampakkan diri kepada mereka itu secara perlahan. Walaupun para murid sudah mengenalnya dengan sangat akrab, tetapi ketika saat itu mereka tidak tahu bahwa itulah Yesus. Saudara, yang menjadi perhatian adalah Kristus sering lebih dekat dengan kita daripada yang kita pikirkan. Baru kita sadar, setelah kita sadar, itu akan menjadi penghiburan bagi kita. Kadang-kala kita menyadari Yesus masih jauh, Tuhan jauh untuk dijangkau. Padahal sebenarnya Allah sangat dekat dengan saudara dan saya. Yang ketiga, tantangan yang mereka hadapi adalah tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang mau dimakan? Apa yang mau dijadikan sarapan? Tidak mendapat apa-apa. Yesus menampakkan dirinya kepada mereka dengan tindakan belas kasihan. Ayat yang kelima, Dia memanggil mereka anak-anak. Dalam bahasa aslinya adalah paidia, anak-anak. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Yesus langsung masuk kepada permasalahan utama. Tujuan utama, target utama manusia. Adakah ikan yang kalian tangkap? Sapaan yang sangat akrab. Hai anak-anak. Berbicara dengan kepedulian dan kelemah lembutan seorang bapa. Anak-anak. Jika dari segi umur, mereka bukan anak-anak. Mereka sudah dewasa. Mereka sudah tua. Tetapi ini adalah, mereka adalah anak-anaknya. Yaitu anak-anaknya Tuhan Yesus. Anak-anak yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan inilah cara Yesus. Yesus peduli dan memperhatikan dengan baik. Dengan pertanyaan, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Kalau sekarang mungkin dikatakan, hai anak-anak, adakah kamu punya makanan di rumah? Hai anak-anak, apakah kamu sudah dapat kerja? Mungkin itu. Sesungguhnya Yesus mengajak mereka untuk terbuka dan mau membentangkan masalah yang sedang dihadapi. Dia mau mengajak para murid, ayo apa sih yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi pergumulanmu? Dan Yesus sedang memberi contoh dan teladan kepada kita, yaitu kepedulian yang penuh dengan belas kasihan kepada orang lain. Bapak Ibu, ada banyak yang gagal dalam hidupnya. Ada banyak yang menghadapi kesukaran. Ada banyak yang menghadapi kesulitan. Tetapi Yesus memberikan sapaan. Adakah kamu menghadapi pergumulan? Adakah kamu terbuka apa yang sedang dihadapi? Saudara, Kristus memberikan pertanyaan tersebut bukan tidak tahu apa yang sedang dialami. Bukan tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi Yesus mengetahui dari mereka, dari anak-anaknya. Yesus mau kita jujur apa adanya. Saudara, orang yang mau menikmati persediaan yang dari Tuhan harus mengakui dan menyadari diri bahwa kita ini terbatas. Kita ini kosong.
hampa tanpa Kristus. Kejujuran mereka jawab, tidak ada. Saudara, mungkin kalau nadanya ini agak kasar, tidak ada. Singkat, saudara, malam yang panjang telah dilalui, tetapi tidak menangkap seekor pun ikan. Sekalipun usaha yang dilakukan sepanjang malam, dengan keahlian yang dimiliki, dengan segala daya. Jika kita membandingkan dalam Lukas pasal 5 ayat 5, Simon juga menjawab, Petrus, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Saudara, nampaknya pengalaman pada bagian ini pernah dialami. Dan inilah kesia-siaan dalam dunia. Karena berusaha dengan sekuat tenaga. Dengan apa yang dimiliki. Inilah yang menjadi tantangan. Saudara, pengalaman seperti ini kadang juga kita hadapi. Tangan orang rajin seringkali kembali dengan tangan hampa. Sudah percaya Tuhan, sudah ikut ibadah, sudah melakukan segala sesuatu, kok hasilnya nihil. Bahkan orang-orang baik bisa saja kurang berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, walaupun sudah berlaku jujur. Saudara, di balik kekecewaan, di balik kegagalan yang bagi kita itu sangat menyedihkan, Allah seringkali memiliki rancangan yang paling indah dari balik semuanya itu. Manusia memang berkuasa atas ikan-ikan di laut, tetapi ikan-ikan itu tidak akan selalu tunduk pada perintah manusia. Hanya Allah yang tahu. Allah yang mengetahui arus lautan dan memerintah apa saja yang melewatinya. Dan dia tahu di mana harus jala itu ditebarkan. Dia tahu kita gagal, tetapi dia tidak menegur kita secara keras. Dia mendekati dengan perlahan. Hai anak-anak, apa yang sedang kamu lakukan ini? Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, Yesus menampakkan dirinya dengan perbuatan yang penuh kuasa. Dan ini merupakan penyempurnaan pengenalan mereka akan Yesus di ayat 6. Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu, sisi yang berlawanan dengan tempat mereka sedang menebarkan jala. Perintah yang Yesus berikan disertai dengan janji. Tebarkanlah jalamu di tempat yang aku tunjukkan, maka kamu akan memperoleh. Saudara, bagi Yesus tidak ada yang tersembunyi. Bahkan penghuni bawah air sekalipun, dalam Ayub pasal 26 ayat 5, dia tahu. Yesus mengetahui di sisi sebelah mana kawanan itu, ikan itu berada, atau kumpulan ikan itu berada. Dan ke sisi itulah ia mengarahkan mereka. Makanya kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Yesus tahu ke arah mana tujuan hidup kita. Yesus tahu bagaimana kita harus melewatinya. Dia juga mengarahkan kita ke sana. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Saudara, pemeliharaan Allah sampai pada hal-hal yang paling kecil dan tidak terbuka. Maka berbahagialah mereka yang mengetahui kehendak dan petunjuk dari Tuhan. Dan tidak hanya itu, berbahagialah mereka yang mengakuinya dalam setiap perjalanan yang akan ditempuh. Artinya ketika melangkah, utamakan Tuhan. Para murid yang tadinya pulang dengan tangan hampa, tangan kosong, diperkaya dengan tangkapan ikan yang paling banyak. Ada jumlah 152 ekor ikan yang paling besar. Dan sungguh pun katanya dalam teks ini jala itu tidak koyak. Saudara,
Bagaimana cara Yesus melayani para murid-muridnya? Marilah, sarapanlah. Yesus menampakkan dirinya kepada mereka pada waktu yang tepat, yaitu di ayat 4. Ketika hari mulai siang, setelah malam bekerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, Yesus berdiri di pantai. Waktu yang paling sering Kristus pilih, waktu yang sering digunakan oleh Yesus untuk membuat dirinya dikenal oleh umatnya, adalah ketika mereka sedang dalam kegagalan. Kalau kita dalam berhasil, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Tapi justru di tengah-tengah keterpurukan, justru Tuhan mau menunjukkan dirinya. Ketika berpikir telah kehilangan arah, Yesus membuat mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah kehilangan Dia, yaitu Tuhan. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi, menjelang pulang pagi hari, Kristus sudah ada. Maka terdengar sorai-sorai, ada kesukaan. Hal yang menarik adalah Yesus menampakkan diri kepada mereka bukan berjalan di atas air, melainkan berdiri di pantai. Karena sekarang mereka lah yang harus pergi ke arahnya, yaitu kita yang pergi ke arahnya Tuhan. Dan ini merupakan suatu penghiburan ketika dalam perjalanan yang sulit dan banyak rintangan. Kristus sudah berdiri di pantai dan kita harusnya bergegas ke arah Dia. Kita harusnya berjalan ke arah Yesus, bukan berlawanan, bukan lari, tetapi harus percaya dan berjalan ke arah Yesus. Yesus datang dan menanyakan situasi yang sedang terjadi. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Itukah yang kita persoalkan? Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai makanan? Itukah yang kita persoalkan yang paling utama? Itu kita diingatkan oleh Tuhan Yesus pagi ini. Yesus memberikan solusi terhadap masalah para murid. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Yesus memberikan jawaban. Kadangkala kita tidak sadar akan jawaban yang Tuhan berikan, karena kita terlalu menutup diri. Kita tidak terbuka di hadapan Tuhan. Yesus menyediakan apa yang menjadi kebutuhan para murid. Mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Enak sekali. Sarapan sudah tersedia. Yesus bersedia melayani para murid. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan-ikan. Saudara, ini yang paling indah. Yang melayani adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Kadang-kala kita fokus kepada masalah kita. Para murid fokus kepada situasi, masih menunggu waktu lagi, nggak sabaran. Adakah itu dalam sikap kita? Saya juga kadang bertobat lagi. Kadang kita tidak sabar, tidak tunggu waktu. Apalagi situasi saat ini dengan pembatasan yang luar biasa. Pemerintah tegaskan, kalau boleh jangan keluar-keluar. Jangan pergi-pergi dulu, hanya yang penting-penting saja. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana tanggapan atau respon para murid terhadap pelayanan Yesus yang luar biasa ini? Ketika Yesus bertanya, maka tanggapan yang pertama adalah menjawab dengan jujur. Jawab mereka, tidak ada. Kami sudah berusaha, kami sudah bekerja keras, kami punya segala sesuatu yang kalian kami mencari ikan, waktunya tepat, tapi tidak ada. Yang jujur. Saudara, kalau Yesus bertanya pagi ini kepada saudara melalui mimbar ini, apakah yang saudara alami? Saudara bisa terbuka di hadapan Tuhan. Apakah saudara menjawab tidak ada masalah? Engkau menipu diri sendiri. Kalau menjawab, apa kabarmu? Baik. Itu kan biasa.
Padahal sebenarnya sedang memiliki pergumulan. Ini ketidakjujuran. Kalau Tuhan Yesus tanya, apa kabarmu? Bilang saja, lagi boring, stres, tidak bisa kemana-mana Pak. Sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Bosan. Harusnya begitu jawabannya. Jangan ditanya apa kabar. Baik, luar biasa. Harus jujur. Ketika Yesus bertanya kepada para murid, adakah kamu nangkap ikan? Adakah kamu punya lauk pauk yang dijadikan lauk pauk itu ikan? Tidak ada. Yang kedua, respon yang kedua. Selain jujur, melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketaatan terhadap perintah Tuhan, maka keberhasilan nyata akan didapat karenanya. Saudara, kendati pun mereka sudah tahu bahwa itu Yesus, tidak tahu bahwa itu Yesus, namun mereka mau menerima saran bahwa apa yang diberikan Yesus itu mungkin menurut mereka ini adalah orang asing dalam tanda petik, karena mereka tidak tahu. Tapi tiba-tiba disuruh, kamu lakukan ini. Mereka tidak menyuruh orang asing itu untuk mengurus urusannya sendiri, atau mereka mengatakan, udahlah, jangan urus urusan kami lebih profesional di sini. Ya. Atau udahlah, tidak usah campuri, ini urusan kami. Kendati pun mereka tidak tahu siapa yang bertemu dengan mereka, tanpa sadar mereka telah mengikuti saran dari orang asing yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan hasil yang diperoleh sungguh amat baik. Perhatikan bahwa orang-orang yang rendah hati, rajin dan sabar, walaupun pekerjaan mereka mendapatkan ritakan, akan mendapatkan hasil, dimahkotai dengan kebahagiaan. Saudara, kadangkala mereka hidup sampai melihat pekerjaan mereka mengalami perubahan yang menggembirakan. Setelah melewati banyak pergumulan dan usaha tanpa hasil, tidak ada kerugian yang disebabkan oleh ketaatan kepada Yesus. Pengorbanan saudara dan saya yang saudara dan saya lakukan dalam ketaatan kepada Yesus itu bukanlah suatu kerugian, tetapi itu merupakan satu ketaatan, ketundukan kita, dan akan mendapatkan balasannya dari Tuhan. Tuhan tidak mau dipiutani. Dia akan memberkati saudara dan saya. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak menariknya lagi karena banyaknya ikan. Mereka membawa beberapa ikan yang mereka tangkap. Ingat, orang yang sudah mendapatkan tidak bertahan hanya di dalam dirinya. Orang yang sudah diberkati akan menjadi berkat bagi orang lain. Ini dia. Tema kita tahun ini, diberkati untuk memberkati. Para murid diminta, bawalah beberapa ikan. Mereka membawanya kepada Yesus. Tidak bertahan hanya untuk diri sendiri, tapi mau berbagi dengan orang lain. Yang ketiga, ketika telah mengalami itu, baru sadar akan kehadiran dan kekudusan Tuhan. Sadar akan kehadiran dan kekudusan Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara, Yohanes adalah murid yang paling cerdas dan cepat tanggap. Dia yang dikasih Yesus adalah orang yang pertama berkata, itu Tuhan. Kepada orang-orang yang istimewa, Yesus akan menunjukkan dirinya dengan cara istimewa. Saudara dan saya adalah orang-orang istimewa. Maka Tuhan mau membuka rahasianya kepada saudara. Saudara, Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Yesus dibanding dengan murid yang lain. Orang yang mengenal Kristus secara pribadi seharusnya berusaha keras membawa orang lain untuk berkenalan dengan pribadi Yesus. Yohanes memberitahukan secara khusus apa yang dia pikirkan bahwa itu Tuhan. Petrus yang begitu bersemangat ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes, perahu tidak menahannya dan tidak menunggu sampai perahu itu mencapai daratan. Langsung terjun ke danau.
supaya menjadi orang yang pertama bertemu Yesus? Adakah saudara dan saya mau menjadi orang yang pertama bertemu dengan Tuhan Yesus? Petrus menunjukkan rasa hormat kepada Yesus sang guru. Mungkin tadi ketika bekerja, pakaian yang digunakan bisa hanya cawat saja. Ketika berhadapan dengan Yesus, dia mengenakan pakaiannya dengan pakaian yang terbaik yang ia miliki. Keinginannya yang sungguh-sungguh untuk dapat bersama dengan Yesus. Dikatakan bahwa Petrus terjun ke dalam danau dengan terburu-buru. Tidak peduli tenggelam atau berenang, apapun usaha, ia mau menunjukkan keinginan baik. Dan tujuannya adalah hanya untuk bersama Yesus. Saudara, orang yang sudah mengecap dan mengalami perjalanan bersama dengan Yesus bersedia mengarungi lautan yang dilanda badai, apapun resikonya, bahkan bisa mengorbankan segala-galanya untuk datang kepada Yesus. Tentu dituntut di sini adalah saudara dan saya peka akan suara Tuhan. Kepekaan akan kehadiran Tuhan hanya dapat dimiliki oleh orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat dalam kehidupannya. Siapa yang menjadi pusat dalam hidup saudara dan saya? Adakah Yesus yang menjadi pusat? Atau bisa jadi kita hanya berpusatkan kepada diri kita sendiri dan berorientasi hanya memenuhi kebutuhan kita. Pagi ini Tuhan mau mengajak kita, marilah dan sarapanlah. Bukan berarti hanya untuk kepuasan diri kita, tetapi mau menjadi berkat bagi orang lain. Mari, ayo bergabunglah. Dampak kehadiran Yesus atau pelayanan Yesus yang luar biasa ketika berkata, marilah dan sarapanlah. Dampak kehadiran Yesus di tengah-tengah situasi yang dihadapi oleh murid, yang pertama, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Dikatakan, tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Penuh dengan ikan besar. 153 ekor ikan besar. Meskipun demikian, jala itu tidak koyak. Murid-murid lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala itu penuh dengan ikan. Saudara, ini merupakan satu dampak yang kita rasakan. Salah satu adalah mendapatkan apa yang kita idam-idamkan. Mungkin tadi Petrus berencana supaya mengisi waktu yang ada, supaya makanan ada, supaya ada lauk. Ayo mancing yuk. Mancing yuk. Yuk, mancing yuk. Tuhan tidak saja membuat mereka berhasil menangkap ikan begitu banyak, tetapi Tuhan melayani mereka dengan menyediakan makanan untuk sarapan pagi. Tuhan yang bangkit menyatakan diri sekaligus pemberi hidup dan pemelihara hidup. Ia memperhatikan sedetil apapun kehidupan kita, dan dia menjamin bahwa akan terpenuhi segala kebutuhan setiap orang yang menjadi miliknya. Dampak yang dialami adalah murid-murid mengetahui bahwa itu Yesus yang adalah Tuhan. Yang tadinya samar-samar sekarang jelas nampak dan mereka melihat secara langsung. Dampak yang selanjutnya mendapatkan pelayanan spesial dari seorang Yesus yang adalah Tuhan, Master Chief, segala-galanya chief. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Artinya, Yesus tidak membiarkan diri mereka juga tidak punya tanggung jawab. Yesus meminta ikan yang ditangkap karena kesibukan dan keasikan melakukan rutinitas sehari-hari, kadang-kala lupa memberikan apa yang diminta Tuhan dari kita. Bukankah semua yang kita dapatkan adalah berkat darinya? Saudara, ketika Yesus mengatakan bawalah beberapa ikan yang baru kau tangkap itu di ayat 10, sebenarnya Yesus sudah memiliki roti dan ikan yang sedang dibakar di ayat 9. Saudara,
Ketika Yesus meminta apa yang ada pada kita, apakah kita merasa berat karena harus memberikan beberapa ekor ikan hasil tangkapan kita untuk diberikan kepada Tuhan? Apakah kita merasa berat mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan? Bagaimana bisa mengatakan, marilah dan sarapanlah? Kalau kita bisa berani berkata, marilah dan sarapanlah, artinya sudah tersedia. Yesus berkata, marilah dan sarapanlah, Dia sudah menyediakan. Dia sudah siapkan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Mereka belum menyerahkan ikannya, sudah ada ikan dan roti. Tuhan sudah sediakan. Ini pelayanan yang sangat spesial. Ini merupakan teladan. Dia adalah Allah yang maha tinggi, mau merendahkan diri, mau melayani saudara dan saya. Seharusnya Dia layak untuk marah. Apa yang kamu lakukan ini? Kamu pergi kembali kepada hidup lamamu. Harusnya cambuk yang Dia berikan. Kamu tahu saya sudah mati. Masih saja. Tetapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Dia mau melayani dengan baik. Yang keempat, apa dampak yang dia dapat? Menikmati berkat secara jasmani dari Tuhan. Menikmati jamuan makan bersama dengan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Yesus sudah mempersiapkan perbekalan yang istimewa. Yesus sudah mempersiapkan hidangan yang luar biasa. Ketika mereka sampai di darat, basah dan kedinginan, letih dan lapar, mereka menemukan api untuk menghangatkan diri dan mengeringkan tubuh mereka. Serta ikan dan roti itu merupakan hidangan yang layak sebagai makanan yang paling enak di pagi hari. Kepedulian Yesus menyediakan segala yang dibutuhkan dan mengetahui apa yang kita perlukan. Ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa sekalipun harus mengalami lapar dan dahaga, bahkan mungkin kerap kali berpuasa terpaksa karena tidak memiliki apa-apa, Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Maka marilah dan sarapanlah. Saudara, dalam melaksanakan pelayanan sebelumnya, ketika mereka pertama kali dijadikan sebagai penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, hasilnya sedikit jika dibanding dengan sekarang yang mereka capai. Tidak lama setelah itu, kejadian ini, ada 3.000 orang bertobat dalam satu hari. Saat itulah jala itu ditebarkan dari Petrus. Satu kali khotbah, 3.000 orang mengalami pertobatan. Itulah jala yang istimewa. Saudara, ini merupakan satu penghiburan kepada kita, bahwa satu tangkapan yang menggembirakan pada akhirnya mungkin cukup untuk membayar kerja selama bertahun-tahun dalam menjala dengan jala yang Tuhan percayakan kepada kita, yaitu Injil. Akan tetapi akan terjadi banyak pengulangan ajaran dan hajaran Tuhan dalam kehidupan kita sampai kita bertumbuh terus dalam pengenalan dan ketaatan kepadanya. Dalam tulisan Yohanes yang kita renungkan menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang bersahabat, pribadi yang sangat peka, dan pribadi yang sempurna dalam mengenal serta memahami karakter setiap orang. Kita disadarkan bahwa oleh Dialah segala sesuatu dijadikan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Dan Dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dia tahu apa yang dalam hati kita. Pengenalan akan Tuhan memerlukan waktu dan terkait dengan kedalaman kadar hubungan kasih kita kepada Tuhan. Ini sangat menentukan. Kadang-kala Tuhan memberikan kita mengalami kegagalan. Padahal kita memiliki kemampuan, kita memiliki kekuatan. Tetapi dari teks ini kita belajar bahwa hanya dengan mematuhi suaranya, taat kepada kehendak Tuhan, dan bersandar kepada kuasanya,
kita bisa berhasil. Hidup tanpa Tuhan, bekerja dan berusaha di luar Tuhan adalah kesia-siaan. Hidup tanpa Tuhan adalah kegagalan. Tetapi dari hal ini kita belajar, sekalipun mengalami kegagalan, Kristus atau Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita tidak dibiarkan gagal begitu saja, tetapi kita didesak supaya tahu bahwa bila melakukan segala sesuatu di luar Tuhan, kita tidak akan berhasil. Kita harus sadar akan hal ini. Tetapi bersama dengan Allah, bekerja karena bersama dengan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Inilah cara orang yang tepat dan paling tepat seorang anak Tuhan, supaya bisa berbuah dengan menuntaskan atau membereskan kehidupan di hadapan Tuhan. Keberhasilan sesungguhnya tidak bergantung kepada kita manusia, tetapi bergantung kepada Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat, yang telah bangkit dan yang akan segera naik ke surga. Jika saudara dan saya mau menikmati hidangan, makanan dan sarapan yang Tuhan sediakan, maka saudara dan saya harus ikut cara Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan di dalam segala perkara, maka Tuhan akan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami kembali bahwa sekalipun kami memiliki kekuatan, daya yang kami miliki melebihi segala-galanya, tetapi kalau kami berjalan tanpa Engkau, bekerja di luar Engkau, apa yang kami kerjakan semua sia-sia. Kami sungguh sadar bahwa hidup kami terbatas, hampa, tidak ada artinya tanpa Tuhan. Tapi mohon anugerah Tuhan, kesetiaan Tuhan terus menopang kami, memberikan kami kekuatan untuk terus bertahan di tengah situasi kondisi yang sedang kami hadapi, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, apapun usaha yang kami kerjakan. Kami percayakan kepada Tuhan. Berkatilah firman-Mu, meteraikanlah itu dalam hidup kami semua, supaya sungguh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh menikmati sarapan yang Tuhan sudah siapkan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.